Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kemarin saya hadir di pengadilan sebagai saksi dan korban pengeroyokan 11 April yang lalu. Anda mungkin sudah sempat membaca berita bahwa saya memaafkan salah seorang pengeroyok saya. Ini benar saya lakukan tanpa paksaan. Sehari sebelum pengadilan, saya dihubungi kuasa hukum anak muda yang saya maafkan itu. Nama pelaku pengeroyok itu Al-Fikri Hidayatullah atau biasa dipanggil Fikri. Mereka menghubungi saya lewat Zoom bersama ibu terdakwa. Pada intinya, sang ibu berharap saya bisa memaafkan Fikri agar anaknya bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Fikri juga sebenarnya tidak mengenal saya. Menurut sang ibu, Fikri ikut memukul saya karena sekedar ikut-ikutan. Saya merasa tak ada alasan untuk tidak memaafkan dia. Setiap manusia kan bisa saja berbuat salah, berbuat hilaf. Saya percaya Fikri bukanlah seorang penjahat. Menurut ibunya, Fikri mencari nafkah dengan menjadi pengendara ojek online dan tukang parkir. Karena itu semua saya memaafkan dia. Toh proses pengadilan tidak akan terhenti hanya karena saya memaafkan dia. Kemarin di sidang pengadilan, Fikri hadir bersama 5 terdakwa pengeroyok lainnya. Sebenarnya jumlah pengeroyok mungkin lebih dari 6 orang, tapi nampaknya hanya 6 orang itu yang teridentifikasi berdasarkan foto dan video hasil rekaman berbagai pihak saat pengeroyokan terjadi. Terus terang, saat ini saya sudah tak lagi memiliki dendam, bahkan saya tak punya lagi rasa marah. Ketika ke-6 terdakwa dihadirkan, saya melihat mereka sebagai manusia-manusia lugu yang jadi korban penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan pada saya. Sebagaimana Fikri, mereka saya duga mengeroyok saya karena termakan hasutan. Mereka memukuli saya karena mereka percaya saya adalah penoda agama, penista agama, munafik, dan seterusnya. Tapi saya yakin, atau saya duga, mereka sebenarnya tak paham dengan apa yang dituduhkan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak terbiasa untuk berpikir bebas, tak biasa menggunakan akal sehat. Karena itu sangat mudah menjadi korban penyesatan. Mereka itu memukuli saya setelah terpicu oleh teriakan-teriakan orang di lapangan. Para provokator itu berseru bahwa saya adalah penista agama. Karena itulah tanpa pikir panjang mereka memburu saya dan memukuli saya. Mereka tak paham apa yang dimaksud dengan penistaan agama. Tapi kesesatan berpikir mereka menyebabkan mereka menjadi sedemikian brutal. Mereka memukuli saya beramai-ramai, bahkan mereka mengarahkan tendangan pada kepala saya. Itu berlangsung selama sekitar 10 menit. Menurut dokter, kalau saja saya tidak ditolong aparat keamanan sehingga penyiksaan saya berlangsung lebih lama lagi, saya mungkin mengalami cacat otak permanen atau bahkan terbunuh. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Jadi mereka memang melakukan tindakan keji, dan kekejian itu berlangsung karena mereka sangat percaya bahwa saya memang penoda agama. Tapi kalau Anda ikuti sidang kemarin, bukan cuma ke-6 terdakwa yang berpikiran seperti itu. Kemarin sebagian mereka didampingi kuasa hukum yang nampaknya juga percaya dengan kebohongan itu. Ke-6 terdakwa didampingi 6 kuasa hukum berbeda. Paling tidak ada 2 kuasa hukum yang berusaha mati-matian mengarahkan suasana sidang agar percaya bahwa saya adalah penista agama. Hakim berulang-ulang berusaha mengembalikan rel pertanyaannya. Hakim terus mengingatkan pertanyaan tentang penistaan agama itu bisa melebar kemana-mana dan tidak terkait dengan urusan pengeroyokan saya. Hakim berusaha mengarahkan agar persidangan fokus pada kasus pengeroyokan, bukan pada hal-hal di luar itu. Namun segenap peringatan hakim itu tak sepenuhnya mempan. Sampai saat terakhir, penyebutan tentang saya sebagai seorang penista agama terus berulang. Saya merasa siapapun yang melakukannya, orang yang membangun frame bahwa Ade Armando adalah penista agama, sukses menjalankan misinya. Karena itulah saya merasa tak bisa sepenuhnya menyalahkan para pengeroyok itu. Kemarin Ketua Majelis Hakim sempat bertanya kepada saya. Hakim bertanya, seandainya kelima terdakwa lain meminta maaf seperti Fikri, apakah saya akan memaafkannya? Terus terang sih saya ingin memaafkan mereka. Saya iba dengan mereka. Tapi saya katakan saya tidak bisa menyamakan kasus Fikri dengan yang lainnya. Ibu Fikri serius, dia mengontak saya dengan didampingi kuasa hukum Fikri. Dia meminta maaf dan berusaha menjelaskan posisi Fikri.
Dan ketika sidang usai kemarin, Fikri secara khusus meminta maaf kepada saya. Ketika itulah saya menyatakan, saya percaya Fikri adalah anak baik. Saya bahkan menasihati dia untuk berperilaku baik pada ibunya. Itu yang tidak dilakukan para terdakwa lain. Jadi kalau pada persidangan kemarin tiba-tiba saja mereka meminta maaf kepada saya, tentu saja saya tidak bisa serta-merta mengiyakan. Tergantung pada banyak hal. Namun di luar soal maaf-memaafkan ini, hal terpenting yang saya harapkan adalah berapapun hukuman yang nanti dikenakan, itu akan membangun kesadaran para terdakwa. Seperti saya katakan, kekejaman yang mereka lakukan adalah hasil dari penyesatan berpikir yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang sudah jadi korban penyesatan mungkin ada ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang. Dan selama ini terus berkembang, korban-korban berikutnya bisa terus berjatuhan. Karena itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan melakukan pencerahan ke seluruh bangsa. Kita tidak boleh kalah. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.